Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas tekanan osmotik yang merupakan sifat koligatif larutan yang dipelajari di kelas 12 semester 1. Pernahkah kamu berpikir bagian pohon kelapa yang paling tinggi, bagaimana cara mendapatkan pasokan airnya? Proses osmosis yang berlangsung pada tumbuh-tumbuhan menyebabkan air dapat diserap oleh akar dari dalam tanah dan selanjutnya didistribusikan ke bagian tumbuhan yang lain seperti batang, dahan, ranting, dan dedaunan dengan bantuan juga sistem kapilaritas. Jadi, peranan osmosis di sini sangat sekali berperan. Osmosis adalah pergerakan pelarut air melalui membran semipermeabel dari medium yang paling tidak terkonsentrasi atau konsentrasi rendah ke medium yang paling pekat atau konsentrasi tinggi untuk menyamakan konsentrasi di kedua sisi. Tekanan osmotik adalah tekanan yang harus diterapkan pada larutan untuk menghentikan masuknya air. Apa yang terjadi pada selaput semipermeabel? Perhatikan video berikut. Ini adalah molekul air yang kecil dapat melalui selaput semipermeabel. Di sini terjadi keluar masuk air. Tetapi selaput ini menghalangi molekul gula yang jauh lebih besar. Sehingga terjadi aliran dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Inilah yang disebut dengan peristiwa osmosis. Skemanya seperti ini. Ini adalah bagian dari larutan hipotonik atau tekanan rendah, di mana air dapat keluar masuk. Sedangkan di sini adalah selaput membrannya dan bagian kanan adalah larutan hipertonik. Aliran suatu pelarut dari larutan dengan konsentrasi lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel disebut juga osmosis. Besarnya tekanan yang dapat menghentikannya disebut dengan peristiwa tekanan osmotik. Salah satu dinding semipermeabel yang baik adalah tembaga 2 heksasianoferat. Tapi kamu bisa menggunakan selaput telur sebagai membran semipermeabel alami. Sini bagannya, sini air murni, ini membran semipermeabel. Di sini misalkan kamu tambahkan larutan gula sebagai larutan pekat. Maka setelah beberapa waktu, air akan mengalir dari bejana ini ke larutan gula yang lebih pekat, yang akan menimbulkan tekanan osmotik. Perhatikan demonstrasi praktikum tekanan osmotik berikut ini. Kamu akan melakukan percobaan tekanan osmotik seperti ini. Alat bahannya adalah telur, kemudian sedotan plastik, gelas, bisa kamu gunakan gelas aqua yang berisi air. Telur, bagian ujungnya telah kamu buka, tapi selaputnya jangan sampai pecah. Sini masih ada selaputnya. Kemudian bagian atasnya dibuka dan masukkan pipet atau sedotan. Berikutnya telur ini dimasukkan ke dalam air. Air sebagai konsentrasi yang encer dan telur sebagai konsentrasi yang pekat. Setelah 15 menit, perhatikan kamu akan mendapatkan cairan naik. Ukur kenaikannya. Hubungan tekanan osmosis dengan kemolaran larutan oleh Van Hoff dapat dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan M kali R kali T, atau Pi kali V sama dengan nRT. Di mana Pi tekanan osmosis, N jumlah mol zat larut, V volume larutan,
M molaritas, T suhu mutlak dalam Kelvin, dan R adalah tetapan gas senilai 0,082 liter atmosfer mol min 1 K min 1. Untuk lautan elektrolit dikali dengan faktor Van Hoff seperti yang sudah dijelaskan. Faktor Van Hoff simbolnya I, sehingga rumusnya P sama dengan M kali R kali T kali I, di mana I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. N jumlah ionnya, dan alfa adalah derajat ionisasinya. Nah, setelah kamu tahu rumus dari tekanan osmotik, marilah kita latihan soal untuk menjawab soal-soal berikut. Tidak seperti Indonesia yang kaya dengan sumber airnya, maka banyak negara di luar sana yang tidak memiliki banyak sumber air di dalam tanah. Karena itu, bagaimana pasokan air sehari-hari? Mereka menggunakan aplikasi dari tekanan osmotik. Di antaranya adalah osmosis balik. Skemanya seperti ini. Mereka memanfaatkan air laut sebagai air asin dengan konsentrasi tinggi untuk diberi tekanan sehingga menghasilkan air murni. Jika air murni dan larutan garam dipisahkan oleh selaput semi-permeable, maka akan terjadi aliran yang mengalir dari zat cair dengan konsentrasi rendah menuju ke air garam. Aliran air melalui selaput semi-permeable dapat berlangsung karena adanya tekanan osmosis. Jika tekanan dilakukan sebaliknya dan mungkin jauh lebih besar, maka terjadi hal sebaliknya. Maka ini yang disebut dengan osmosis balik. Skemanya seperti ini. Di sini biasanya terjadi aliran dari lautan encer ke larutan yang lebih pekat, yang kita sebut dengan proses osmosis, yang akan menghasilkan suatu tekanan namanya tekanan osmotik. Nah, jika kita memberikan suatu tekanan dari luar jauh lebih besar dari harga tekanan osmotiknya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Air dari sini akan mengalir ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, skemanya seperti ini. Ini ditekan dari tekanan dari luar yang sengaja diberikan, sehingga air dari sini semuanya mengalir ke larutan encer. Ini yang dipakai untuk air minum. Tentu melalui selaput semi-permeable. Osmosis balik juga digunakan untuk pengobatan air yang terkontaminasi dengan membran dengan ukuran pori yang lebih kecil dari polutannya, ukuran lebih besar dari molekul air, memberikan tekanan pada kompartemen yang terkontaminasi dapat memperoleh air yang diolah. Meskipun ini tidak menghilangkan kontaminasi, namun terkonsentrasi dalam volume yang jauh lebih kecil. Sampai di sini bahasan mengenai tekanan osmotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!